Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji waqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya yang kita dapatkan, di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat berjamaah, ibadah salat maghrib, di mana ibadah yang kita lakukan ini Allah tidak membutuhkan ibadah kita, akan tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapatin saudara-saudara kita yang mereka memiliki kesempatan, memiliki kesehatan, akan tetapi tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan menambahkannya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap kali kita menggunakan nikmat yang kita dapatkan untuk berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan yang kita punya, kita miliki, itu tidak akan berkurang. Itu akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang mereka mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan rahmat Allah, ternyata mereka lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancamannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat yang terbesar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan amanah bagi kita semua, adalah nikmat seorang anak, nikmat keturunan. Di mana insya Allah selama beberapa hari ini saya akan membahas perihal tentang anak-anak, tarbiyah orang tua terhadap anak-anaknya, dengan harapan dengan kita belajar ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan kita mempelajari hal-hal yang berkaitan pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, kita menginginkan anak-anak yang soleh wa solehat, anak-anak yang bisa mendoakan kita, anak-anak yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara tema pertama, di mana tema-tema berikutnya akan ada kelanjutannya. Di mana pembahasan yang ana bahas di sini adalah bagaimana cara kita membangun akidah sang anak, keyakinan sang anak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ana jelaskan, kita sebagai orang tua, siapa yang tidak pengen anak-anak yang soleh berbakti sama kita? Kita dapatin orang-orang yang mereka memiliki anak, Masya Allah Tabarakallah, lulus, mungkin sampai dapat gelar doktor atau profesor, atau mungkin pekerjaannya bagus. Apakah dia doktor kah? Apakah dia engineering kah? Apakah dia insinyur? Dan banyak berbagai macam pekerjaan lainnya. Akan tetapi ternyata itu semua tidak membuat sang anak dekat pada orang tuanya.
Malah justru pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat sang anak jauh dari orang tuanya. Bahkan ada pemahaman bakti orang tua ialah dengan cukup mengirimkan fulus. Cukup dengan mengirimkan duit saja. Kita semua sebagai orang tua, kita berharap ketika kita sudah tua, kita udah capek, kita udah lelah, duduk aja sudah nyandar. Nah, jadi nyandar itu tanda dia sudah tua. Itu karena capeknya dia. Nah, kita butuh pondasi. Orang yang selalu bersama kita, membahagiakan kita, yaitu anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita karena kurangnya didikan agama atau mungkin karena kita sendiri yang kurang paham masalah tersebut, akhirnya kita hanya mendidik anak kita sukses dunia tetapi lupa akhirat. Kita mendidik anak kita, Masya Allah, harta dunia terkumpul akan tetapi jauh dari kita. Kita menginginkan melihat anak-anak kita, dia datang berkunjung, pijet kaki kita, melayani kita. Ternyata karena kita tidak mendidik dia dari awal ilmu agama, tidak mendidik dia dengan tarbiyah Islamiyah, yang berujung anak-anak tersebut malah jauh dari kita. Begitu juga di antara bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah anak tersebut selalu mendoakan orang tuanya. Di mana Rasulullah SAW sudah menjelaskan, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang anak keturunan Adam meninggal dunia, maka amal ibadahnya itu terputus. Kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang mengalir. Di mana banyak dicontohkan dengan tanah wakaf. Kita punya tanah, kita berikan untuk pembangunan masjid. Atau kita punya harta, kita bangun masjid. Atau kita bangun sekolah. Atau kita memiliki kebun, di mana kebun tersebut kita wakafkan hasil dari kebun tersebut untuk menafkahi anak-anak yatim atau duafa. Ini yang namanya sedekah jariyah. Atau kita memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu untuk belajar ilmu agama, itu juga sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarin anak kita baca Quran, kita ajarin anak kita bahasa Arab, ilmu yang bermanfaat, yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Maka ketika dia mengajarkan ilmu tersebut, apakah anak kita atau ke orang lain, ilmu tersebut diajarkan kepada yang lain, kita pun dapat pahalanya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan hati-hati, ilmu bermanfaat mendatangkan pahala, ilmu yang tidak bermanfaat mendatangkan dosa. Contoh, udah jelas-jelas ya, tahu main kartu tidak bermanfaat. Diajarin anak-anak sini, yuk kita main kartu, QQ, main poker. Ini jelas tidak bermanfaat. Tapi diajarkan, coba bayangkan kalau anak tersebut atau kawannya ternyata jadi ahli poker. Gimana dosa yang kita kumpulkan? Gara-gara ilmu yang tidak bermanfaat yang kita ajarkan. Jadi hati-hati ya, yang mendatangkan pahala itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ingat, yang mendatangkan pahala bagi kita adalah anak soleh yang mendoakan kita. Bukan Pak Soleh tetangga sebelah rumah. Kita berharap doa dari anak kita karena anak kita tidak didik dengan didikan agama, anak kita tidak ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, yang jadinya apa? Ketika kita meninggal, kita mengharapkan doa si anak malah cari Pak Soleh. Cari tetangganya untuk doakan orang tuanya. Ini kan sangat disayangkan sekali. Jadi ingat ya, yang doanya terkabul, doanya yang nyambung ke orang tua adalah anak soleh, bukan tetangga soleh. Ini enggak.
Maka dari itu, tolong kita ingin anak tersebut berbakti, kita ingin anak tersebut bisa mendoakan kita, maka jagalah tarbiyah anak kita. Ini amanat. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita salah mendidik anak kita, ingat kita mendidik anak kita menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka anak tersebut bisa membawa kita ke dalam surga. Sebaliknya, bila kita salah mendidik anak kita, maka anak tersebut bisa menarik kita ke dalam neraka. Maka dari itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang akan saya jelaskan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai orang tua. Nah, ini mungkin bukan semuanya orang tua ya, masih ada calon orang tua mungkin ya. Moga yang punya yang calon orang tua pun bisa nanti ketika sudah menikah bisa mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. 6. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membangun akidah sang anak, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang dapat kita kerjakan agar akidah sang anak bisa terbangun dengan baik. Di antara hal-hal yang bisa kita lakukan agar akidah sang anak bisa terbangun dengan baik, yang pertama adalah kita talkinkan, kita ajarkan si anak kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi talkinkan anak tersebut kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dipahami talkin itu cuma untuk orang mau meninggal. Orang mau meninggal dikasih talkin, masih hidup tidak pernah diajarkan talkin. Jadi tolong ya, kalimat tauhid kita ajarkan dari semenjak anak tersebut kecil. Yang kedua, agar akidah sang anak bisa tumbuh berkembang, maka kita ajarkan kepada mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sedangkan yang ketiga, kita ajarkan kepada anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan keempat, kita ajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Ini dulu yang kita bahas ya. Karena kalau anda bahas panjang, nggak cukup waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ikhwani fiddin, rahimani, rahimakumullah jami'an. Di antara cara kita bisa menguatkan akidah sang anak, yang bisa kita lakukan adalah kita mengajarkan anak tersebut Al-Quran dan tafsirnya. Itu yang pertama. Berikutnya kita ajarkan kepada sang anak hadis dan makna hadis. Sedangkan yang ketiga, kita ajarkan kepada sang anak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Ketiga hal ini saja kita cukupkan, kita ajarkan kepada anak kita, maka anak tersebut akan tumbuh memiliki akidah yang kuat, memiliki tauhid yang kokoh. 3 ini aja. Kita ajarkan anak kita Al-Quran beserta tafsirnya, hadis beserta maknanya, dan cara ibadah sehari-hari. Jangan dulu banyak-banyak, ini masih kecil. Jadi jangan sampai anak kita tahu baca Quran tapi tidak mengerti makna Al-Quran. Dia tahu agar jangan kita wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Dia baca, tahu cara bacanya, akan tetapi karena tidak tahu tafsirnya, apa yang terjadi sama orang tuanya? Nak, tolong sapu rumah. Suruh sapu rumah lagi nih. Nah, tolong bantu ibu masak. Aduh. Nah, tolong bantu bapak dulu. Tunggu pak, lagi main Mobile Legends ini. Inilah ketika sang anak cuma tahu baca Quran, tidak tahu makna tafsir Al-Quran. Jadi ini harus sejalan ya.
Harus sejalan. Jangan satu diajarkan tanpa yang lainnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi dan maknanya dan ibadah sehari-hari. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dalil-dalil berkaitan tentang bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan pendidikan anak-anak, di mana Rasulullah SAW selalu mengajak anak-anak untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengajari Ali bin Abi Thalib, mengajaknya untuk masuk Islam, umurnya masih kecil. Rasulullah SAW mengajak Zaid bin Haritha untuk masuk Islam, umurnya juga masih kecil. Anas bin Malik masuk Islam, umurnya masih kecil. Bahkan Rasulullah SAW tidak putus asa. Dia memiliki tetangga, Rasulullah SAW memiliki seorang tetangga, seorang Yahudi. Dia ingat, Yahudi ini memiliki seorang anak. Dia datangi, ternyata anak tersebut sedang sakit. Rasulullah SAW, anak tersebut sedang sakit, Rasulullah SAW tetap mengajak anak tersebut, mengajari anak tersebut akidah yang benar. Wahai anakku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anaknya diem, ngelihat pada muka abahnya. Rasulullah nggak putus asa, bilang lagi, anakku sebutkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lihat lagi anaknya. Yang ketiga, anakku sebutkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Barulah bapaknya mengatakan, ya sebutlah. Anaknya menyebutkan syahadat, kemudian anaknya meninggal. Bapaknya ingin mengurus jenazah anaknya. Rasulullah SAW mengatakan, kami kaum muslimin lebih berhak mengurus jenazah anak Anda. Itulah Rasulullah SAW memperhatikan pendidikan anak. Bahkan Al-Quran pun jangan salah, Al-Quran pun ini memperhatikan pendidikan anak-anak. Buktinya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini panjang apa pendek nih? Pendek kan? Begitu juga Qul ya ayyuhal kafirun. Ini pendek. Dua surat ini termasuk dua surat yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama Qul huwallahu ahad berkaitan dengan akidah dari segi pemikiran. Bahwasanya Allah Maha Satu. Allah yang satu-satunya. Allah tempat kita bersandar. Sedangkan yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, berkaitan dengan akidah dari sisi amalan. Bahwasanya amalan ibadahnya orang kafir, mereka ibadahnya, sedangkan kita muslim, kita juga ibadah kita. Kita tidak menyembah ibadah mereka, tidak menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun tidak menyembah Tuhan kita. Dua surat ini bukti nyata kalau Al-Quran juga memperhatikan anak-anak. Di mana anak-anak, tahu sendiri anak-anak, nafasnya kalau disuruh baca Quran pasti pendek. Jarang anak-anak nafasnya bisa panjang. Begitu juga mungkin hafalannya tidak bisa banyak-banyak. Maka dari itu dua surat ini sangat mudah sekali untuk dihafalkan oleh anak-anak. Ini bukti bahwasanya Islam dari Al-Quran dan hadis-hadis semuanya memperhatikan pendidikan anak. Di mana pendidikan anak kita ini, walaupun memang ya, dari sensus ada yang berusaha untuk menghitung berapa jumlah anak kecil di dunia. Jumlah anak kecil di dunia dikatakan sekitar 20% jumlah seluruh penduduk dunia. Memang mereka jumlahnya 20%, tapi yakin 100% mereka masa depan kita. Mereka yang akan meneruskan estafet dakwah kita. Mereka yang akan meneruskan niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sia-siakan pendidikan anak-anak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentalkinkan anak kita kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, mulailah ajari anak-anak kecil kalian, sobi itu anak kecil. Anak-anak kecil kalian,
kalimat la ilaha illallah. Dan talkinkan mereka ketika mereka mau meninggal kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilallah kita ajari pada waktu anak kita masih kecil, begitu juga ketika orang mau meninggal. Di mana para ulama menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengajari anak kita la ilaha illallah sebagai kalimat pertama yang kita ajarkan ketika dia baru bisa bicara. Ketika anak kita baru bisa ngomong, walaupun terbata-bata, terpatah-patah, maka usahakan kalimat pertama yang kita ajarkan kepada dia adalah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ajari mereka kalimat tauhid. Ketika kita lihat anak kita mungkin umur 3 tahun atau 2 tahun, nih rata-rata biasanya umur 3 tahun baru bisa agak-agak lancar ngomong. Kalau umur 1-2 tahun kadang masih patah-patah. Nah, kalau kita lihat anak kita sudah bisa mulai banyak ngomong, mulai bisa nyusun kata-kata, ajari mereka kalimat la ilaha illallah. Yang sangat disayangkan zaman sekarang, yang dituntut untuk diajarkan la ilaha illallah, ini enggak, saking senangnya anak kita baru bisa bicara, diajarkan apa? Daddy finger, baby shark. Yang lebih parah lagi diajarin cantik. Ada loh anak kecil diajarin lagu seperti itu. Dan itu bangga orang tuanya. Anaknya bisa nyanyi, bisa joget-joget. Bangga, anakku bisa joget-joget, bisa nari. Ya, ikhwani fiddin. Kita sangat bangga bila anak kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita ajar mereka dari awal. Ketika mereka baru belajar, ajari mereka la ilaha illallah. Jangan musik. Ini enggak, mereka masih kecil. Bukannya diajarin la ilallah, malah dikasih nonton YouTube. Kasih tablet. Pendidikan anak zaman now Ustaz. Belajar dari apa? YouTube. Abahnya ikut kajian, anaknya YouTubean. Kecil-kecil jadi YouTuber. Dan itu ada. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah didik anak kita dengan kalimat tauhid. Mungkin sekarang dia belum paham, akan tetapi dengan sejalannya waktu, ketika akalnya mulai jalan, dia akan paham makna la ilaha illallah, dan itu akan menjadi kenikmatan tersendiri bagi seorang anak. Awalnya dia tidak paham, akan tetapi terus diajarkan oleh orang tuanya. Tapi la ilallah sama maknanya juga. Karena anaknya kita bukan anak yang paham bahasa Arab. Anak kita paham bahasa sehari-hari kita, bahasa ibunya. Maka kita ajarkan dia makna la ilaha illallah dengan artinya. Dengan begitu mungkin awalnya apa sih artinya? Nah, dia nggak paham. Atau mungkin 3 tahun dia ya ngikut aja, nggak paham. Tapi nanti lama-kelamaan ketika dia paham maknanya, subhanallah, kalimat tersebut menjadi kalimat ilmu pertama yang akan terus dia rasakan dampaknya ketika dia di usia dewasa. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita ajarkan anak kita kalimat la ilaha illallah dengan harapan anak kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita ajarkan kepada anak kita adalah kita tanamkan ke dalam hati anak kita, jiwa anak kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita susah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu buruk ataupun baik, semua itu harus kita terima. Kita harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kita ajarkan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik mereka.
agar mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik untuk mengajarkan seorang anak agar mereka cinta kepada Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, di mana dalam riwayat Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan hadis ini dia masih kecil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu usianya masih kecil. Dengan lembutnya Rasul mengajarkan, wahai anakku. Apa ya? Kalau gulam itu panggilan anak kecil. Engkau di sini apa nih? Kalau di Jawa mereka panggil apa? Yo, apa? Tole, Kalau sini apa nih? Gus, Jadi seperti itu. Ngajar, Gus, Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu bersama dirimu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu memohon pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Gus, apabila manusia berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, mereka tidak akan bisa kecuali pada hal-hal yang sudah Allah tentukan bagi dirimu. Begitu juga apabila mereka berkumpul untuk menyakiti dirimu, tidak akan bisa kecuali pada hal-hal yang sudah Allah tentukan bagi dirimu. Sesungguhnya kolam sudah diangkat dan suhuf lauhul mahfuz sudah kering. Ini pengajaran Rasulullah SAW pada anak kecil. Ajari mereka. Kita ajari ketika mereka buat nakal atau mereka mengambil barang. Nah, jangan ambil barang ya, nggak baik. Allah maha lihat. Nah, jangan sakiti kawan ya, nggak baik. Allah maha lihat. Nah, sabar ya. Ini enggak. Anaknya berbuat nakal, ya hati-hati ya, ditangkap polisi nanti ya. Wah, ente mencuri, oh hati-hati, nanti dibawa sama Pak Polisi. Takutnya sama polisi. Gak ada polisi mencuri. Itulah anak-anak. Karena dididik dari kecil, takut nanti dibawa sama Pak Polisi, ini nanti diambil sama Pak Polisi. Ditakut-takuti sama Pak Polisi. Akhirnya gak ada Pak Polisi, ya sudah. Berbuat kejahatan. Tapi coba kalau kita ajarkan kepada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan buruk apapun, maksiat apapun, mereka akan selalu khawatir karena Allah selalu melihat dirinya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini subhanallah itu akan berpengaruh. Anak sendiri termasuk yang mendapatkan manfaat tersebut ketika mengetahui tentang bahwasanya Allah Maha Pengabul doa. Subhanallah, yang dulunya ya masih lugu namanya anak kecil ya, belajar Allah Maha Pengabul doa, ya doa kita besoknya tidak dikabulkan ya kita cuek aja. Yang penting kita sudah berdoa. Subhanallah, tabarakallah, ketika kita dapat apa yang kita inginkan. Nah, namanya anak kecil polos, dia langsung, oh ini berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita selalu mengajarkan anak-anak kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau bermaksiat,
waduh, ini gimana nih? Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada orang-orang. Yang ketiga, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan kepada anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam benar-benar agama yang sempurna. Di mana kalau kita melihat, tidak usah anak kita sendiri, sedari kecil, kita pasti ingin meniru sesuatu yang kita tokohkan, sesuatu yang kita anggap hebat. Dan kita ingin menjadi seperti orang tersebut. Ketika kita lihat bapak kita menjadi orang yang hebat, gagah, kita ingin menjadi seperti bapak kita. Ketika kita lihat mungkin guru kita menjadi orang hebat, penyayang, kita pengen menjadi seperti guru kita. Bahkan tidak sedikit anak-anak ngelihat ketika Power Ranger begitu hebat. Satria baja hitam bisa tendangannya tendangan maut. Dia pengen niru. Bahkan anak-anak pun melihat Smackdown itu hebat, dia pengen jadi orang yang pakar Smackdown. Itulah kejiwaan anak. Mereka ingin meniru seseorang yang hebat, yang bisa mereka jadikan teladan. Maka Islam sudah memberikan kita tauladan terbaik sepanjang zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda pengen sukses dunia dan akhirat, tiru Rasulullah SAW. Seorang penulis barat, dia bukan orang muslim. Dia mempunyai buku tentang 100 orang yang bisa mengubah sejarah dunia. Nomor 1 yang dia tuliskan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang barat lainnya protes, mengkritisi dia. Ditanya, kenapa kamu memilih ini orang? Karena Islam banyak musuhnya. Banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Orang tersebut berkata secara jujur, adil. Dia mengatakan, saya belum menemukan satu figur yang dia selain sukses dalam masalah agama. Kita ketahui kalau Rasulullah dalam sukses masalah agama tidak dipungkiri. Dakwah Rasulullah SAW bisa hampir menguasai dunia ini. Bahkan zaman sekarang hampir setiap negeri ada umat Islamnya. Itu dari segi agama. Orang ini bilang selain dia dari sukses agama, dari segi agama, dia juga sukses dalam segi duniawi. Rasulullah SAW ahli militer yang hebat. Panglima perang yang handal. Ahli ekonomi yang tiada duanya. Ahli tata negara yang hebat. Guru yang tiada tandingannya. Kepala keluarga yang mumpuni. Hampir semua posisi-posisi yang hebat, yang jarang orang bisa menguasainya, Rasulullah menguasai itu semua. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin meniru seseorang, jangan tiru ustadz kita, pak kiai kita, hamba soleh kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar. Kita tiru Rasulullah SAW. Kalau kita mau masuk surga, tiru orang yang dijamin masuk surga, yaitu Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang sudah diberikan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Khairukum khairul kuruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya masa zaman adalah zamannya Rasulullah SAW, yaitu zaman para sahabat. Kemudian zaman setelah mereka tabi'in. Kemudian zaman setelah mereka tabi'in. Inilah pondasi dakwah sunnah yang benar, yaitu mengembalikan semua pemahaman Islam kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita. Jadi kita ini umat Islam banyak contohnya.
Banyak tauladan kita. Ini karena kita kurang mendidik anak kita. Akhirnya apa? Anak kita yang jadi teladannya malah artis-artis, pemain bola, atau orang-orang lainnya yang mereka hebat di masalah duniawi. Mereka lupa tentang akhirat mereka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW ke dalam hati anak kita. Di antara cara yang bisa kita gunakan agar anak kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita ajak anak kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita buka buku hadis, lewat satu hadis, hadis ini memerintahkan kita untuk minum duduk. Maka kita ketika kalau minum itu adabnya duduk. Kita minum sama anak kita dengan cara duduk. Hadis ini menjelaskan kalau ke masjid berpakaian yang bagus. Ini tuntun Rasulullah SAW ke masjid berpakaian bagus. Kita pakaikan anak kita pakaian yang bagus, yang bersih, yang rapi. Maka dengan begitu sedikit demi sedikit anak kita akan termotivasi mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan dia akan cinta kepada Rasulullah SAW. Berikutnya di antara cara yang bisa kita lakukan agar anak kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita ajarkan sejarah Rasulullah SAW. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kekurangan kita zaman sekarang, banyaknya kajian-kajian kontemporer lupa dengan kajian sejarah Rasulullah SAW. Padahal para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in selalu berusaha mengajarkan anak-anak mereka sejarah Rasulullah SAW. Dalam perkataan terkenal mereka, bahwasanya mereka selalu mengajarkan sejarah kehidupan Rasulullah SAW kepada anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita sedari kecil kita ajarkan sejarah Rasulullah SAW, maka akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Beli buku. Ya Allah, buku sejarah Rasul insya Allah nggak mahal-mahal banget lah. Kumpul duit lah, atau mungkin beli, atau mungkin ada HP, susah beli buku foto cepret. Ceritakan ke anak kita sejarah Rasulullah SAW. Ini kita disuruh cerita sejarah Rasulullah, ini yang diajarkan kepada anak kita si kancil anak nakal. Jadi nggak heran kalau anak kita pun nakal. Diajarin si kancil mencuri ketimun. Maka dia itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita sejarah Rasulullah SAW, maka akan tertanam di dalam jiwanya sebuah figur yang bisa menyelamatkan kita semua di dalam dunia dan akhirat. Rasulullah SAW. Dan terakhir, saya cukupkan sampai 4 aja ya. Yaitu kita ajarkan anak kita Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah banyak ya ustadz-ustadz yang sudah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, apa hadis-hadis untuk menghafal Al-Quran, mempelajarinya. Di antara yang terkenal, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya kita mengajarkan Al-Quran adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Ajari anak kita Al-Quran. Ingat, ajari anak kita Al-Quran bukan cuma cara baca Al-Quran. Apalagi kalau cuma diajari cara menghafal Al-Quran. Kita ajari anak kita Al-Quran, artinya kita didik mereka 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kita buka tafsirnya, kita buka terjemahannya, kita ajarkan ke mereka, kita berikan contohnya dalam pengamalan sehari-hari tentang ayat tersebut. Setelah anak kita bisa memahami, mengamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Ini cara yang benar mengajari anak kita Al-Quran. Jangan cuma kita ajari anak kita hafal Quran. Ini kebanyakan orang tua zaman sekarang bangga anak mereka hafal Quran. Lupa bahwasanya yang dituntut anak tersebut mengamalkan Al-Quran, bukan cuma menghafal Al-Quran. Dan hati-hati, tolong ya kepada bapak-bapak sekalian yang punya niat anak tersebut hafal Al-Quran dengan cepat, jaga niat tersebut.
Karena syaitan gampang sekali mempermainkan niat kita. Ketika melihat anak kita hebat sudah 1 juz, 2 juz, oh lihat nih anak saya sudah 1 juz nih. Lihat nih anak saya sudah 2 juz. Riya deh jadinya. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong didik anak kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ingat, orang tua yang berhasil mendidik anaknya paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, subhanallah, di hari kiamat nanti anak tersebut akan memakikan mahkota kepada orang tuanya dan perhiasan yang indah kepada kedua orang tuanya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak-anak kita ke halakoh hafal Quran, halakoh yang mengajarkan makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kita berharap semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kebanyakan dari kita berusaha cari sekolah yang mahal, cari sekolah yang mantap dengan harapan anak kita terlindungi dari efek-efek negatif. Padahal ada satu metode yang paling selamat, metode yang sudah teruji, terjamin. Kita ajarkan anak kita Al-Quran. Ada sebuah penelitian di mana penelitian tersebut menuliskan tentang efek negatif bagi anak-anak yang hafal Al-Quran. Bagaimana pengaruh-pengaruh negatif di lingkungan mempengaruhi anak-anak yang hafal Al-Quran. Hasilnya subhanallah, benar-benar tidak disangka anak-anak yang punya hafalan Al-Quran, maka mereka lebih terjaga dari melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Kenakalan-kenakalan anak-anak, mereka lebih terjaga. Anak-anak yang memiliki hafalan Quran dan paham. Tolong ditambahi paham, bukan cuma hafal Quran saja. Oh, mungkin ada yang tanya nih, Ustaz, kenapa hafal Quran? Untuk hafal Quran harus paham Quran, emang tidak ada manfaatnya hafal Quran? Bukan tidak ada manfaatnya, ada. Cuma ana pengen tegaskan, Al-Quran kalau cuma dihafalkan saja tanpa kita maknai, kita pahami, kita amalkan, akhirnya apa? Tidak sedikit. Ini buka-bukaan saja. Tidak sedikit ada penghafal Al-Quran yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Maksiatnya sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangganya mengatakan hafalan saya tidak hilang. Dan itu ada. Ketika anak-anak cuma hafal Al-Quran tapi tidak tahu maknanya, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong ajarkan anak-anak kita Al-Quran dan maknanya dan pengamalannya. Inilah metode yang benar dalam mengajarkan Al-Quran. Jangan cuma tahu hafalan Quran tanpa tahu maknanya. Dan di antara manfaat anak-anak yang mempunyai hafalan Al-Quran dan paham maknanya, subhanallah, di Saudi Arabia, Kementerian Pendidikan melakukan penelitian bahwasanya 80% anak-anak yang sukses di kampus-kampus, anak-anak yang sukses memiliki prestasi di kampus-kampus Saudi Arabia adalah anak-anak yang mereka lulusan sekolah hafal Quran, sekolah Al-Quran, karena di Saudi ada sekolah Al-Quran. Subhanallah, jadi ada SMK Al-Quran ada di Saudi. Anak-anak yang sekolah Al-Quran ataupun anak-anak dari halakoh Al-Quran. Dan mahasiswa terbaik di bidang engineering dan medicine, kedokteran, engineering dan kedokteran, ini 2 fakultas tersusah di Saudi Arabia, maka anak-anak terbaiknya mereka adalah anak-anak yang hafal Quran. Jadi kesimpulan anak ingin sampaikan, hafal Al-Quran mendongkrak prestasi sang anak. Jadi tidak bukan sesuatu negatif ya anak-anak cuma Al-Quran saja tapi tidak ilmu yang lain. Santai, pelan-pelan. Kita buat mereka kuasai Al-Quran, paham Al-Quran, nanti ilmu lain akan ngikut sendiri. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih khususnya kepada
kembali mengaji yang telah demikian memberikan pencerahan kepada umat Islam khususnya di Bengkulu ini. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan itu menjadi amal jariah telah dari perkembangan di akhirat. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya anak kita dididik supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah super leader. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa umatnya itu kok membeli seperti ini? Kenapa umatnya itu jadi penakut seperti ini? Kenapa umatnya itu kok jadi miskin seperti ini? Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum, jazakumullah khairul jaza. Subhanallah, pertanyaan bagus sekali, di mana beliau bertanya tentang bahwasanya Rasulullah SAW figur yang mantap, bagus, pemimpin yang super top lah. Tapi kok pengikutnya nggak seperti Rasul, pengikutnya justru jauh beda dari Rasulullah SAW. Nah, ini semua saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti permasalahannya satu hal. Dari satu hal ini akhirnya berubah menjadi berbagai macam permasalahan cabang, yaitu jauhnya kita dari figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja deh, kita untuk menjadi sukses kadang ya, ketika Anda pengen jadi pedagang, bacanya kisah siapa? Kisah Bob Sadino atau kisahnya siapa kayak orang sukses di Indonesia lainnya. Kita mau jadi orang yang hebat dalam segi kedokteran, bacanya apa? Baca bacaan yang berkaitan dengan dunia kedokteran. Akan tetapi setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak membaca tentang figur-figur yang hebat-hebat yang sesuai dengan kita inginkan, tetapi kita melupakan figur yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sekarang saya tanya, berapa orang yang di dalam masjid ini yang sudah khotam baca sejarah Nabi? Rohiqul Maktum, enggak usahlah kepanjangan tuh. Nurul Yakin. Ini Nurul Yakin pendek ini. Ada nggak di antara kita ini yang sudah khotam berapa banyak nih? Nah, ada yang sudah khotam Nurul Yakin selesai baca? Ada. Ya Allah. Ini sudah. Ini Pak, salah satu salah satu pokok permasalahan. Ayo. Jadi kenapa banyak orang yang sudah pemimpinnya bagus, mantap, dan itu cara hidup beliau terbukukan, terarsipkan dengan mantap, dengan bagus, kok malah kitanya jauh dari figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau mengetahui figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan takut, kita tidak akan malu. Nih kita Islam, kita seorang Muslim hidup dengan mulia. Karena Rasul kita seorang yang mulia, seorang yang suka membantu, menolong, menjadi pemimpin yang hebat, menjadi suri tauladan. Kita bangga dengan Nabi kita. Ini enggak karena kita jauh dari didikan Islam, akhirnya apa? Lu anak pesantren ya? Oh iya, malu nih jadi pesantren nih. Jadi malu dia belajar agama. Apalagi yang sampai anak sedihkan, zaman sekarang orang-orang bangga untuk mereka punya profesionalisme sampai doktor, sampai profesor. Tetapi giliran ada yang belajar sekolah agama, ente SMP pesantren ya? SMA pesantren juga? S1 pesantren juga? Tamat jadi tukang baca doa.
Dapat duit dari khutbah, baca doa. Seperti itu. Itulah pandangan kebanyakan orang zaman sekarang. Menganggap bahwasanya apa yang dipelajarinya harus menjadi mata pencarian mereka. Akhirnya mereka menganggap orang yang belajar di pesantren, belajar agama Islam adalah orang yang masa depannya suram. Madesu. Masa depan suram. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya saudaraku. Orang yang belajar Islam dengan benar, dengan baik, dengan bagus, mereka menjadi orang-orang yang tidak akan menyusahkan umat Islam. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan selalu menolong umat Islam, terdepan untuk menolong umat Islam. Dan sudah banyak contohnya ketika seseorang belajar dengan benar, mempelajari Islam dengan benar, mereka menjadi orang-orang yang bisa memimpin dunia. Tadi ditanya, kenapa umatnya sekarang ini memble? Antum kalau mau tahu, ini adalah yang ana bilang, hampir beberapa sekolah, ana bilang, ini termasuk yang harus kita pecahkan misterinya ini. Sebenarnya misterinya itu bisa sudah ada dalam sunnah-sunnah. Cuma anak memang pancing aja sekolah-sekolah ini. Rasulullah SAW sekolah Nabawiyah. Antum tahu berapa tahun sekolah Nabawiyah? Sekolah Nabawiyah tidak sampai 1/4 abad. Rasulullah SAW mengajar kalau ditambah di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, totalnya menjadi 23 tahun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa 23 tahun lulusan sekolah Madrasah Nabawiyah menjadi penguasa dunia. Menjadi orang-orang hebat. Itu lulusan sekolah Madrasah Nabawiyah 23 tahun, nampak hasilnya dengan benar. Ini ada sekolahan mengaku sekolahan Islam, sudah bertahun-tahun, mungkin lebih dari berapa, 50 tahun, 30 tahun, atau mungkin 25 tahun, lebih lah. Lulusannya disuruh isi khutbah Jumat, Ustadz belum siap Ustadz. Disuruh imam, aduh tenggorokan Ustad. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini PR bagi dunia pendidikan kita untuk mengkaji lagi bagaimana metode Rasulullah SAW mengajar hingga dalam masa cuma 23 tahun bisa menghasilkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa memimpin dunia, tidak memble. Maka itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda bilang, pokok permasalahannya itu di satu hal. Kita jauh dari sejarah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW. Kita kehilangan figur. Maka itu tadi waktu khutbah Jumat Anda bilang, anak khutbah Jumat nggak tahu masjid mana tadi itu, Baitus Sobirin, masya Allah, namanya aja bagus tuh. Rumah untuk orang-orang yang sabar. Ya harus sabar nih, jangan mudah emosi nih. Di mana anak jelaskan, orang zaman sekarang kenal Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi kita. Cinta Rasulullah, cinta. Apa buktinya? Saya selawatan. Saya sering buat acara cinta Nabi. Tapi habis acara, sholat subuh gak kelihatan. Zuhur al-asar, Allahu a'lam. Maghrib isya apa lagi? Kapan kelihatan? Idul Fitri, Idul Adha. Baru kelihatan, oh ini sholat. Setahun 2 kali. Apa seperti itukah orang yang mengikuti, meneladani Rasulullah SAW? Kenapa orang seperti tersebut bisa ada? Karena mereka kekurangan figur, tidak mempelajari Rasulullah SAW. Maka dari itu, para ulama menjelaskan di antara sebab terjadinya keburukan moral bagi generasi Islam tidak lain karena jauhnya generasi Islam zaman sekarang dari sejarah Rasulullah SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari Al-Quranul Karim. Orang zaman sekarang, anak zaman sekarang bangga, wah lo bisa bahasa Inggris, wah lo bisa bahasa Korea.
Bisa bilang sarang hiu. Bisa tahu bahasa Jepang, bahasa Prancis. Mereka bangga karena dengan bahasa tersebut mereka bisa berkomunikasi dengan manusia. Tetapi mereka lupa bahwasanya kita sebagai umat Islam, cukuplah kita sebagai umat Islam sebagai syarat agar kita wajib mempelajari bahasa Arab. Orang bangga dengan bahasa dunia, bisa berkomunikasi dengan manusia. Kita harus bangga bisa bahasa Arab karena bisa berkomunikasi dengan penciptanya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa bahasa Arab, kita bisa memahami Al-Qur'an, mengerti hadis-hadis. Akhirnya kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar enggak memble, mari pelajari lagi bahasa Arab. Dengan tekun, tidak ada kata terlambat. Aduh Ustaz, Anda udah ubanan nih Ustaz. Peduli amat Anda ubanan. Selama Anda masih bernafas, tetap terus kita semangat belajar. Jangan putus asa. Menuntut ilmu agama itu ibadah. Dan ibadah kapan tamatnya? Ketika meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kalian meninggal. Maka itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong ini kajian sirah ini harus diadakan. Kajian mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar kita pelajari kembali bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah SAW bisa memimpin keluarganya, bisa memimpin masyarakatnya, bisa memimpin para sahabatnya, dan bisa memimpin suatu negara. Semua itu Anda tidak akan dapatkan kecuali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Mari kita kembali lagi mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, tidak memble. Nah, seperti itu ya Pak. Oh ini. Aduh, apa ini? Mohon diperjelas tentang hadis, talkinkan anak kecilmu dengan la ilaha illallah dan siapa pendawan. Pendawannya? Pendakwahnya supaya Naam. Siapa perawinya? Supaya dicari dan dijadikan pedoman. Naam. Yang kedua, dalam masyarakat tertentu biasa bila lahir anak diazanin, dibacakan selawatkan Nabi melalui berzanjian. Tapi karena hidup di tengah masyarakat yang lebih mementingkan ritual semata, maka si anak tersebut setelah dewasa ya hanya wajadna aba ana. Wajadna adik aban. Oke. Berarti apa yang harus diperbaiki? Naam. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairul jaza. Di mana berkaitan dengan hadis, ajarilah anak-anak kalian, mulailah ajari anak-anak kalian ketika dia mulai bisa berbicara kalimat la ilaha illallah. Ini yang meriwayatkan adalah Al-Hakim. Dan kita tahu sendiri Al-Hakim bukunya adalah Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan berkaitan dengan cara kita mengajarkan, mentalkinkan anak tersebut, ini perlu diketahui bahwasanya mentalkinkan anak tersebut ketika anak tersebut sudah mulai berbicara. Jadi ketika anak itu sudah mulai bisa berbicara, maka kita ajarkan kalimat pertama kita ajarkan ke mereka adalah la ilaha illallah, bukan baby sek atau daddy finger. Jangan. Ajari mereka la ilaha illallah.
Ini kebanyakan dari kita, anak-anak kita bisa bicara lagunya Nina Bobo. Akhirnya tidur mulu anak kita. Nah, jadi ini ya, kita ajarkan la ilaha illallah ketika anak tersebut sudah mulai bisa berbicara, dengan harapan kalimat tersebut bisa dia hafalkan dan terus diulangi arti dan maknanya ya. Karena la ilaha illallah, si anak kalau tidak ngerti anaknya ya sama aja dan bohong. Jadi kita ajarkan juga la ilaha illallah artinya seperti ini, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu terus kita ajarkan kepada anak kita. Nanti insya Allah ketika dia sudah mulai berpikir, dia akan paham sendiri makna dari kalimat tersebut. Nah, dalam masyarakat tentu biasa bila anak lahir diazanin, dibacakan salat. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak nggak tahu ya kalau sampai harus diselawatin ataukah diberjanjiin, ya Allah alam ya. Yang anak tahu memang ada perbedaan pendapat ulama berkenaan dengan mengazani anak ketika anak lahir. Di mana ada ulama yang melemahkan hadis tersebut dan ada ulama yang menguatkan hadis tersebut. Artinya ini perselisihan pendapat. Sebenarnya intinya kita mungkin kalau mau ikut pendapatnya siapa atau fadhal, kalau anak sendiri ya, ini anak sendiri, anak mengambil pendapat bahwasanya hadis tersebut lemah. Itu anak sendiri mengambil pendapat hadis tersebut lemah. Akan tetapi bukan berarti kita tidak mengajarkan. Loh terus kok tidak diajarin apa? Bacakan zikir-zikir lainnya. Zikir pagi dan petang. Bacakan dia doa-doa. Kita doakan dia. No problem. Intinya jangan kita jadikan itu suatu kewajiban. Jadi bukan suatu kewajiban. Akan tetapi kita melindungi bayi kita dengan zikir-zikir agar bayi kita itu terlindung dari sihir, terlindung dari ain, itu boleh. Jadi kita boleh aja melindungi bayi kita agar terlindung dari sihir dan terlindung dari ain. Nah, sedangkan apa-apa yang selebihnya Allahu a'lam bisawab, ini anak nggak tahu. Yang jelas yang anak tahu cuma tentang di azan, berkenaan dengan selawat dan seterusnya, Allahu a'lam, saya tidak tahu ini. Kalau saya sendiri, apabila saya tidak tahu, saya tidak mengamalkannya. Sudah beres gitu aja. Kita kalau tidak mengetahui suatu amal pekerjaan, ya udah, enggak usah kita amalkan. Kita kapan mengamalkan? Ketika kita tahu apakah ini ada riwayatnya atau tidak. Maka dari itu, kalau kita bisa seperti itu prinsip kita, enak kita beragama. Saya mengamalkan ini karena ada hadisnya. Oh ini hadisnya lemah. Iya tapi ada ulama yang menguatkan. Monggo silakan. Seperti itu. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Intinya Anda beribadah. Yang parahnya anaknya lahir kagak diajarin apa-apa. Ditinggalin. Kawin lari. Afwan, kawin kabur ya. Nah ini ketika dia cuma ritual semua. Maka dia itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong berikan lingkungan yang baik bagi anak kita. Jaga anak kita. Lingkungan terbaik bagi anak kita adalah di dalam keluarganya. Anak kita akan mengambil pelajaran pertama pada keluarganya dan paling utama ibunya. Jadi kepada bapak-bapak, tolong kalau ke kajian jangan cuma bapak sendiri, ibunya ajak. Ini bapaknya hadiri kajian, ibunya nonton sinetron. Ajak ibunya, biar ibunya pun bisa beragama dengan benar. Ingat, namanya kita berkeluarga, tidak bisa kita single parent. Kita mendidik anak single parent itu susah. Yang benar kita dalam mendidik anak itu saling melengkapi. Antara suami dan istri saling melengkapi agar anak kita tumbuh dengan sehat, dengan hebat. Akan tetapi kalau kita permainannya single parent, istri kita mau ke timur, kita ke barat, ini nggak akan jadi anak kita. Jadi tolong ini harus kita barengin. Kalau kita ikut kajian, ajak istri kita. Ayo bu, ikut kajian bu, pulang kajian saya beliin baju. Ya gitu, tawarkan aja, biar ibunya semakin semangat kajian. Begitu juga kalau ibu-ibu, ini ada ibu-ibu nggak?
Kalau ibu-ibunya ngelihat, kata ibu-ibunya ikut kajian, bapaknya nonton bola, ajak, Pak, ayo kajian Pak, insya Allah malamnya nyaman. Udah gitu aja. Nah, jadi saling tolong menolong, saling melengkapi, maka insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi hebat dan terlindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di masyarakat kita. Seperti itu Pak ya. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Pas cukup ya. Naam, aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.